Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ashabal fadilah, segenap pemirsa multimedia Mandua Pamekasan, kali ini kita bersama lagi dalam kegiatan kajian Islam Kalam. Kita akan bersama-sama ngaji kitab Maqasidus Shaum karya Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulami, seorang sultan ulama dari Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadis fil i'tikafi wal judi wa qiraatil Qur'an fi Ramadan. Ini adalah pasal yang ke-6, akan menerangkan tentang i'tikaf dan sedekah serta membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya li ta'ifin wal 'akifin wa ruk'i sujud. Al-Baqarah 125. Dan saya perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitullah atau rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang iktikaf dan orang-orang yang rukuk sujud atau orang yang sholat. Jadi dalam surat ini, dalam ayat ini ada perintah untuk menjaga kesucian Ka'bah untuk orang yang tawaf dan iktikaf dan sholat. Artinya dalam ayat ini ada ajaran iktikaf. Wa qala ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, janganlah kalian melakukan hubungan dengan istri sedangkan kalian dalam keadaan itikaf di masjid. Artinya apa? Ayat ini juga mengajarkan adanya ajaran iktikaf, menerangkan adanya ajaran iktikaf dalam Islam. Jadi kesimpulannya, iktikaf itu merupakan ajaran Islam. Apa iktikaf? Kita lihat definisi iktikaf dalam kitab ini. Wal i'tikafu ziyaratullahi fi baitin min buyutihi wal inqita'u ilaihi fihi. I'tikaf itu adalah ziarah kepada Allah fi baitin min buyutihi, dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yang dimaksud rumah di sini masjid. Karena masjid itu disebut Baitullah. Kenapa masjid itu disebut Baitullah sama dengan Ka'bah disebut Baitullah? Itu bukan berarti Allah punya rumah. Itu kita lihat dari susunan kalimatnya. Baitullah, rumah Allah. Ini kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu punya aturan ketentuan bahasa atau penyusunan bahasa. Dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu diantaranya, ini disebutkan kalimat Baitullah itu menakdirkan atau memperkirakan adanya kalimat yang dibuang atau isim mudhaf atau mudhaf ilaih kalau dalam bahasa Arab, yaitu kata rahmat. Jadi kalau disebut atau ditakdir, kalau dalam istilah nahwu itu ditakdir atau dikira-kira maksudnya, ini menjadi baitu rahmatillah, rumah yang penuh dengan rahmatnya Allah. Jadi maksudnya Baitullah itu bukan rumah Allah, tetapi rumah yang penuh dengan rahmatnya Allah, sehingga disebut Baitullah. Sama, Ka'bah itu rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Masjid di seluruh dunia itu adalah rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Maka orang datang ke masjid itu disamakan maknanya dengan orang berziarah kepada Allah atau berkunjung kepada Allah. Itulah iktikaf. Tapi di sini Al-Iz masih menambahkan definisi iktikaf selanjutnya. Tidak cukup hanya diartikan datang ke masjid saja, tetapi wal inqita'u ilaihi fihi. Wal inqita' dan putus ilaihi, menuju Allah, fihi di dalam masjid. Jadi ada kalimat putus menuju Allah. Apa yang dimaksud dengan putus menuju Allah? Maksudnya putus dari yang lain, putus dari segala hawa nafsu, putus dari segala urusan duniawi, putus untuk ketika dia berada di dalam masjid itu. Ilaihi atau ilallah, menuju Allah ini maksudnya hanya menuju Allah, fihi di dalam masjid. Jadi inilah iktikaf. Tujuannya ke masjid
hanya satu, yaitu menuju Allah. Itu saja. Itu baru disebut dengan i'tikaf dalam takrif atau definisi i'tikaf dari Al-Is di sini. Wa haqqul mazuri ayyukrama zairahu, dan haknya orang yang diziarahi atau semestinya ya, orang yang diziarahi itu ayyukrima, itu hendaknya memuliakan zairahu, terhadap orang yang berkunjung. Jadi sama dengan kewajiban ya, kewajiban orang yang dikunjungi itu memuliakan orang yang berkunjung. Orang yang berkunjung ke masjid itu akan dimuliakan oleh yang dikunjungi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini istilahnya al-mazur, yang dikunjungi. Hakul mazur, haknya orang yang dikunjungi, ayyukrima zairahu, itu harus memuliakan orang yang berkunjung. Artinya orang yang berkunjung ke masjid atau orang yang datang ke masjid itu sudah memiliki bagian kemuliaan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika jaa fil hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man gada ilal masjid awrahah a'addallahu lahu nuzuran fil jannah kullama gada awrahah. Begitupun ada dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangkit menuju masjid, maka Allah pasti memberikan atau Allah sudah menjanjikan baginya nuzulan. Apa nuzulan? An-nuzul ad-diyafah. Ad-diyafah itu artinya perjamuan seorang sahibul bait kepada tamu. Jadi orang yang datang ke masjid itu sudah memiliki hak atau sudah memiliki satu porsi perjamuan. Satu kali datang, satu porsi perjamuan dari Allah. Tapi di mana nanti perjamuannya itu akan diberikan? Fil jannati, di surga. Kullama gada auroha, setiap dia datang ke masjid. Jadi satu kali datang ke masjid, orang itu sudah memiliki harapan satu perjamuan di surga dari Allah kepada dia yang datang ke masjid. 2 kali datang ke masjid, 3 kali, 4 kali, setiap hari datang ke masjid, sebanyak itulah dia sedang menyimpan, menabung porsi perjamuan dari Allah kepada orang yang berziarah. Tapi perjamuan di sini yang dimaksud adalah ad-diyafah. Ad-diyafah itu ada sahibul baitnya. Artinya nanti akan bertamu dengan Allah. Namanya bertamu ya ada tuan rumah. Jadi gimana kita bertamu dengan Allah? Kalau bertamu dengan orang bayangannya seperti apa? Tapi ini juga bertamu dengan Allah. Ini orang yang datang ke masjid betul-betul dijanjikan suatu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di situ tadi ada sebuah tema besar ya, yang masih saya lewati. Sekarang masih ada sedikit waktu, saya akan coba uraikan. Al-inqita ilallah, putus menuju Allah. Yang dimaksud bukan putus dari Allah, putus dari yang lain menuju Allah. Makanya kalimatnya putus menuju Allah. Bukan putus dari Allah, putus menuju Allah. Putus dari yang lain, hanya menuju Allah. Itu ada sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh seorang sufi besar, Abu Yazid Al-Bastami, dalam kitabnya. Allah berfirman begini, tapi firman yang seperti ini tidak ada di Quran. Itu namanya hadis qudsi. Katanya Allah, man atani munqati'an ilayya, siapa yang datang kepada saya dalam keadaan putus dari yang lain, ja'altu lahu mulkan la yazul, orang itu akan saya beri suatu kejayaan atau kerajaan yang tidak akan pernah runtuh. Wa man atani munqati'an ilayya ja'altu lahu hayatan la yamutu fiha, saya jadikan bagi orang itu suatu kehidupan atau kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Artinya apa? Meskipun sudah mati, tetapi ini oleh Allah masih dihidupkan, sama dengan hidup. Ya namanya orang hidup bagaimana? Ya seperti itu. Jadi tidak mati dia. Khusus orang yang
munqati ilallah. Yang ketiga janji Allah. Wa man atani munqati'an ilayya ja'altu iradati fi iradatihi. Barang siapa yang menyatu dengan saya, putus dari yang lain, saya jadikan keinginannya sebagai keinginan saya. Artinya apa? Apa yang menjadi keinginannya itu sudah oleh Allah diakuisisi sebagai keinginan Allah. Artinya apa? Orang ini akan mampu mencapai apapun yang diinginkan karena dia sudah tidak ada keterikatan dengan selain Allah. Ikatannya hanya satu dalam hidupnya, yaitu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali semoga menjadi ilmu nafi' yang barokah dan manfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.